perkenalkan, nama saya Umi Kusnul Hatimah. Saya di sini akan menjelaskan materi Clausius term atau teorema Clausius, yang mana ini merupakan kelanjutan dari hukum 2 termodinamika yang menjelaskan secara matematis dari hukum kedua termodinamika. Dan di mana hukum kedua termodinamika itu berbunyi bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, dan kalor tidak akan mengalir dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan suatu usaha. Nah, jadi dalam teorema Clausius ini yaitu menjelaskan hubungan antara aliran panas dalam suatu sistem dengan lingkungannya. Nah, teorema Clausius di sini yaitu menyatakan bahwa suatu proses reversible itu dapat digantikan dengan proses 2 adiabatik dan 1 isotermal. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, sekarang kita perhatikan grafik ini. Jadi di sini saya mempunyai persamaan kerja yaitu V sama dengan integral Y dx. Seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai suatu besaran fisika yaitu berupa kerja W sama dengan integral P dV, yang mana P ini yaitu berasal dari W sama dengan integral F d dot dx atau dr, yang dimana F ini adalah gaya, dx atau dr ini adalah perpindahan. Jadi besaran ini saya turunkan, yaitu gaya saya turunkan sebagai di sini disebut sebagai y, dan untuk perpindahan disebut sebagai x. Nah, di sini grafik di sini yaitu adalah suatu proses di mana ada proses yaitu dari I ke F, yaitu proses ini disebut sebagai proses reversible, yaitu keterbalikan. Nah, yang dimana proses reversible itu keterbalikan berarti bisa dong proses ini dilakukan dari F ke I. Nah, tapi boleh salah satunya. Nah, karena sesuai dengan teorema Clausius tadi yaitu suatu proses reversible itu bisa digantikan dengan 2 adiabatik dan 1 isotermal, maka kita lakukan dipotong grafik ini ya. Kita potong-potong. Nah, kita potong di sini menggunakan rute zigzag, yaitu dari I ke A, yaitu kita sebut sebagai proses adiabatik, dan A ke B kita sebut sebagai proses isotermal, dan B ke F kita sebut sebagai proses adiabatik. Nah, jadi luas yang di sini, luas dari B ke F yang di atas ini, dari di atas lengkungan ini sama besar sama luas yang tidak diarsir ini. Jadi luas yang saya arsir di sini sama dengan luas yang ini, ya kan? Sama. Jadi kita buat di sini proses kerja yang dilakukan I ke F itu sama besar dan sama persis proses kerja yang dilakukan dengan proses zigzag, yaitu dari I ke A, A ke B, B ke F. Jadi kita bisa tuliskan sama dengan W, proses kerja dari I ke F itu sama dengan kerja dari I ke A, I ke A, A ke B, A ke B, dan B ke F. Nah, karena kita melakukan proses ini, berlakulah hukum 1 termodinamika. Apa bunyinya? Hukum 1 termodinamika. Bagaimana bunyinya? Yaitu kalor Q dari I ke F, I ke F sama dengan QF sama dengan perubahan keadaan, berarti delta U dari I ke F ditambah kerja W I ke F. Nah, ini kalor dari I ke F. Nah, bagaimana kalor dari I ke A ke B ke F? Berarti Q dari I ke A ke B ke F itu sama dengan perubahan keadaan delta U. Karena perubahan keadaan itu suatu fungsi keadaan, maka sama
Jadi I ke F ditambah kerja dari I ke A ke B ke F. Nah, sehingga karena kita coba perhatikan, karena kerja yang dilakukan I ke A ke B ke F itu sama dengan W kerja dari I ke F, maka kita bisa menuliskan bahwa kalor yang terjadi ya berarti berarti simpulkan bahwa Q I ke F itu sama dengan kalor I ke A ke B ke F. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, di sini I dari I ke A, B ke F ini adalah proses adiabatik. Mengingat proses adiabatik itu tidak ada kalor yang terlibat di dalamnya, maka ini pun yang prosesnya kalornya itu pun hanya ada di A ke B. Berarti kita dapat tuliskan kalor dari I ke A ke B ke F itu sama dengan kalor dari A ke B dari proses isotermal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk proses keterbalikan, yaitu pada suhu sistem yang berubah, dapat dilakukan serangkaian proses, yaitu adiabatik, isotermal, dan adiabatik. Nah, sehingga kalor yang ditransfer pada proses isotermal ini sama dengan kalor dalam proses aslinya. Oke, kita lanjutkan ke proses yang lebih kompleks, yaitu proses siklus. Nah, proses siklus yaitu di lingkaran ini merupakan proses siklus yang searah dengan jarum jam. Jadi sesuai dengan pernyataan tadi bahwa yaitu bisa menggunakan proses zigzag, ini pun dilakukan proses zigzag. Kita lakukan proses zigzag yaitu dari proses zigzag A, B, E, F sampai dia kembali lagi ke A. Nah, oke, sekarang kita tinjau dari pita yang pertama ini, bagian yang pertama ini, yaitu kita tinjau dari A ke B, B ke C, C ke D. Jadi kita pertama yaitu kita tinjau yaitu dari A, B, C, D, A. Nah, di sini yaitu ada kita akan melakukan proses di sini yaitu yang mana A ke B itu adalah proses apa tadi? Kalau A ke B berarti ini proses apa? Isotermal. Nah, B ke C ini adalah proses adiabatik, C ke D itu adalah proses isotermal, D ke A yaitu proses adiabatik. Nah, inilah terjadinya proses apa? Proses siklus Carnot, di mana ada Q1 di sini, Q masuk, dan di sini ada Q2, Q keluar. Nah, sehingga berlakulah yaitu siklus Carnot, yaitu mutlak dari Q1 per Q2 sama dengan T1 yaitu suhu pada tandon panas, T1 yaitu suhu pada tandon panas dibagi T2 yaitu suhu pada tandon dingin. Nah, atau kita bisa juga tuliskan yaitu mutlak T1 per yaitu kalor masuk dibagi yaitu suhu pada tandon dingin sama dengan Q2 kalor keluar dibagi T suhu pada tandon, ini tandon panas, ini tandon dingin. Nah, kalau kita hilangkan mutlaknya atau kita bisa tuliskan yaitu Q1 per T1 sama dengan ditambah Q2 per T2 sama dengan 0. Nah, kenapa ini positif? Ini Q2 ini kenapa kita gunakan mutlak? Itu karena pada hakikatnya Q2 itu kalau keluar itu kan bernilai negatif.
Jadi kalau kita rubah di sini jadi menjadi persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita tinjau dari pita yang ini. Nah, selanjutnya kita tinjau pita yang selanjutnya, yaitu ini. Kita aksir ya. Yang kedua yaitu E F F G G H H E. Nah, kita tulis ya. Sekarang kita tinjau dari E ke F, F ke G, G ke H, H ke E. Nah, E ke F, F ke G, G ke H, H ke E juga mengalami siklus Carnot. Jadi berlakulah yang seperti tadi, berarti muter dari kalau masuk Q3 berarti di sini Q3, dan di sini ada Q4 yaitu kalau keluar. Berarti kalau masuk dibagi tandon panas, suhu panas sama dengan kalau keluar dibagi suhu pada tandon dingin. Nah, kita juga dapat tuliskan, berarti jika kita hilangkan mutlaknya, berarti Q3 per T3 tambah Q4 tambah T4 sama dengan 0. Sekali lagi, karena Q4 ini keluar, maka dia negatif. Jadi juga dijumlahkan sama dengan 0. Nah, ini pada bagian yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita bagian 2 ini kita jumlahkan? Nah, berarti kita jumlahkan bagian ini ya. Berarti tinjau ABCD, berarti ABCD berarti tinjau ABCD ditambah E F G H E, ya kan? Jadi berlakulah gini. Jadi yang kita lihat itu bagian luarnya saja, karena seperti kita coba lihat di sini B ke C. Jadi proses A, B, C, D, prosesnya seperti ini ya. Nah, siklus yang ini B, E, F, G, H kembali lagi ke E. Nah, di sini B ke C ini berarti tidak mengalami proses apa-apa karena dia berlawanan, saling meniadakan. Jadi sama dengan 0. Jadi berlakulah gini. Berarti Q1 bagi T1 ditambah Q2 bagi T2 tambah Q3 bagi T3 ditambah Q4 bagi T sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan pun sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tinjau seluruh siklus ini? Nah, jika kalau kita tinjau seluruh siklus ini, maka kita akan mendapatkan persamaan yang simpel sekali, yaitu jumlah Q per T itu akan selalu sama dengan 0. Berarti kan jumlahan semuanya ya. Nah, jika proses zigzagnya itu dilakukan secara kecil-kecil, maka kita akan memperoleh persamaan proses zigzag gitu. Kita akan memperoleh persamaan yaitu R integral tertutup dq per T sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai teorema Clausius. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu entropi, yaitu suatu fungsi keadaan. Nah, sekarang kita tinjau dari siklus ini, yaitu dari
proses I ke F ini merupakan proses reversibel R1, yaitu reversibel 1. Dan F ke I ini proses reversibel 2. Nah, karena ini proses reversibel, maka berlakulah teorema Clausius tadi, yaitu R1, R2 integral tertutup dq per T sama dengan 0. Nah, ini boleh saya potong-potong, kalau kita potong-potong ya, yaitu dq per T integral dari I ke F, ini adalah proses reversibel 1, ditambah dq per T integral dari proses F ke I reversibel 2 sama dengan 0. Ya kan? Pasti sama dengan juga 0. Nah, kalau kita rubah dan juga kita bisa rubah lagi, yaitu R1 yaitu dq per T integral dari I ke F dalam proses reversibel 1. Nah, ini kita balik, yaitu dari yang berawalnya dari I ke F, nah kita ubah yaitu dari F ke I. Jadi dari F ke I berarti negatif dq per T integral dari I ke F pada proses reversibel 2 sama dengan 0. Sehingga kita pun boleh mempunyai persamaan, yaitu apa? Dq per T proses integral dari I ke F pada reversibel 1 sama dengan dq per T dari I ke F reversibel 2 sama. Nah, ya kan? Nah, karena ini proses reversibel, jadi dari I ke F, F ke I itu akan selalu sama nilai besarannya, yaitu dq per T. Kita mau menuju F ini, kita mau dari lintasan dari yang atas, yaitu dari I ke F maupun ke F ke I itu sama besarannya, yaitu dq per T. Nah, ini tidak tergantung pada suatu lintasan, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa ada suatu besaran yang namanya entropi atau kita lambangkan dengan huruf S, sehingga kalau kita ingin mencari nilai selisih dari I ke F, maka entropi F dikurang entropi I sama dengan dq per T integral dari I ke F pada proses reversibel. Nah, jadi kira-kira dalam mendefinisikan entropi ini seperti energi dalam, yaitu adanya suatu fungsi keadaan. Entropi pun begitu, yaitu dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi secara infinitesimal, yaitu ds sama dengan dq per T. dq per T, sehingga ini kita definisikan sebagai perubahan entropi. Nah, tadi kita sudah menurunkan ds dalam suatu proses yang sifatnya reversibel. Nah, sekarang bagaimana jika kalau kita turunkan pada proses yang sifatnya non-reversible, yaitu irreversible? Nah, kita mempunyai suatu proses di sini, yaitu prosesnya berlawanan arah jarum jam dari F ke I ini melalui proses reversible dan I ke F ini melalui proses yang reversible. Jadi irreversible. Jadi secara total dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu ds yaitu sama dengan ds dari I ke F, yaitu pada proses irreversible yang pertama ini, ditambah
ds dari F ke I pada proses reversible sama dengan 0. Nah, siklusnya seperti ini ya, dari I ke F. Kembali lagi ke I. Dan kenapa 0? Karena itu pada proses yang siklus. Karena seperti kita ketahui, pada entropi yaitu pada proses siklus itu tidak mengalami suatu perubahan keadaan. Jadi sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita dapatkan hubungan ini. dq per T integral tertutup dari proses irreversible. Nah, kenapa saya mendapatkan persamaan ini? Karena sesuai dengan persamaan pertidaksamaan Clausius, yaitu bernilai negatif kurang dari 0. Karena secara total proses ini yaitu proses yang irreversible. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa definisi dari entropi yaitu dq per T pada proses yang reversible. Nah, dari persamaan yang ini, yaitu persamaan pertidaksamaan Clausius, kita dapatkan persamaan ini, yaitu dq per T dari I ke F pada proses irreversible dikurang min. Kenapa min? Di sini yang dirubah di sini. Ini yaitu dari dq per T proses dari F ke I pada proses reversible. Nah, di sini kita rubah yaitu pada proses yang dari I ke F. Jadi tandanya yaitu negatif, kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita dapatkan persamaan ini. Kenapa ini? Karena kita pindah ruas ya, ini pindah ruas ds-nya, kita pindah ruaskan di sini. Kenapa besar dari? Karena kita pindah ruas. Jadi ds dari I ke F pada proses irreversible besar dari dq per T dari I ke F proses reversible. Jadi kita bisa tuliskan bahwa entropi pada proses irreversible itu besar dari dq per T. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi, yaitu pada proses reversible, berarti df pada reversible itu sama dengan ya dq per T. Nah, pada proses irreversible ini ya, yaitu besar dari, sehingga kita dapatkan suatu persamaan yaitu ds sama dengan lebih besar atau sama dengan dq per T. Lebih besar yaitu untuk irreversible dan sama dengan itu untuk proses reversible. Nah, prinsip pertambahan entropi yaitu entropi adalah fungsi keadaan sistem dan digunakan sebagai parameter keadaan. Yang kedua, entropi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan pada keadaan akhir. Yang ketiga yaitu perubahan entropi pada proses adiabatik reversible itu selalu konstan dan proses irreversible itu selalu bertambah. Nah, selanjutnya yaitu entropi pada proses diisolasi tidak pernah berkurang tetapi selalu bertambah. Nah, bagaimana itu terjadi? Sekarang kita perhatikan pada grafik. Oke, sekarang kita tinjau ke proses yang lebih umum, yaitu di sini ada suatu proses yaitu dari I ke F proses irreversible adiabatik, dari F ke I yaitu prosesnya itu reversible adiabatik, dari K ke J itu reversible isotermal, dan dari J ke I itu reversible adiabatik. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang pertama yaitu proses adiabatik ini tak terbalikan irreversible yaitu terbalikan. Nah, sekarang di sini perubahan delta entropi dari F ke K itu sama dengan perubahan dari entropi J ke I sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini ingat adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang terlibat di dalamnya sehingga tidak ada perubahan keadaannya sama dengan 0. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa entropi pada F itu sama dengan entropi pada K dan entropi pada J itu sama dengan entropi pada I. Dengan demikian kita pun bisa menuliskan bahwa delta S
IF, ya delta perubahan yaitu dari entropi IF itu sama dengan I ke F perubahan entropi. Kita bisa menuliskan perubahan entropi I ke F itu sama dengan entropi dari F ini kita kurangkan entropi pada I, sama dengan perubahan entropi dari J ke K. Berarti perubahan entropi dari I ke F itu sama dengan perubahan entropi dari J ke K. Nah, kita lihat di sini ada Q, kalor masuk. Kalau masuk berarti dari proses kerja J ke K ya. Nah, kalor masuk di sini itu sama dengan kalor total semuanya. Kalor total semuanya dalam hubungan kalor dengan entropi kita mendapatkan hubungan yaitu T aksen, yaitu suhu pada tandon panas yang memberikan kalor, dan Sj entropi pada J dikurang pada entropi pada K. Nah, di sini melakukan kerja ya. Di sini melakukan kerjanya yaitu kalor untuk semuanya. Kenapa untuk semuanya? Karena kita lihat bahwa pada yang proses adiabatik irreversible adiabatik itu kan tidak ada kalor yang dilepaskan. Isotermal dia ada kalor masuk. Nah, di sini terus dari F ke C ke I juga adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang terlibat di dalamnya. Jadi W kerja yang dilakukan QR totalnya. Karena apa? Karena perubahan delta U-nya juga tidak ada karena ini proses siklus, yaitu perubahan delta U-nya sama, yaitu tidak ada ya. Jadi sesuai dengan hukum pertama satu termodinamika, bahwa kerja itu dilakukan kalor sama dengan kalor total. Jadi dari hukum 2 termodinamika didapatkan persamaan ini. Q kalor total kurang dari sama dengan 0. Kenapa ini? Karena ini sesuai dengan pernyataan Planck bahwa tidak mungkin yaitu dalam suatu siklus mengambil kalor semuanya untuk dirubah menjadi kerja. Jadi nilainya tidak mungkin positif. Nilainya yaitu kalau enggak 0 yaitu negatif. Sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini ya. Persamaan seperti ini yaitu dari hubungan kalor dengan entropi. Sehingga perubahan entropi dari K ke J itu kurang dari 0. Nah, jadi untuk proses proses I ke F yaitu perubahan entropi dari I ke F, kita lihat ini perubahan entropi dari I ke F itu sama dengan perubahan entropi pada J ke K. Nah, ini kan K ke J, berarti karena dia kebalikannya, tandanya kita rubah yaitu besar dari atau sama dengan 0. Jadi, prinsip pertambahan entropi yaitu untuk setiap proses tak terbalikan, entropi semesta itu selalu bertambah. Nah, entropi mencapai maksimum yaitu pada kondisi setimbang, di mana S atau entropi mencapai maksimum, maka tidak ada lagi perubahan entropi atau delta S. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai entropi pada gas monoatomik. Nah, entropi pada gas monoatomik ini dapat dicari dengan menuliskan sistem sederhana untuk gas ideal monoatomik, yaitu energi sebagai fungsi entropi, sebagai volume, dan sebagai jumlah partikel, atau besaran intensitasnya energi spesifik sebagai fungsi spesifik dan volume spesifik. Nah, kita tuliskan E S V M N. Nah, di sini yaitu energi sebagai fungsi entropi, sebagai fungsi volume, sebagai fungsi jumlah
partikel. Nah, selanjutnya di sini yaitu E yaitu energi spesifik, dan ini adalah entropi spesifik, dan ini volume spesifik. Nah, dari persamaan hukum 1 termodinamika itu dituliskan bentuk diferensial totalnya untuk persamaan energi spesifik, yaitu dari persamaan hukum kedua termodinamika, yaitu dE persamaan dari energi spesifik, yaitu ini kecil ya, ini E-nya ini E kecil, yaitu parsial E per parsial S V ds plus parsial E per dV ini S ya. Nah, kita punya yaitu parsial E, do E per ini besar ya, do S Vn sama dengan do ini yaitu E per do S V T, ya kan? Dan parsial E per V Sn plus do E per do V Sn sama dengan parsial E per parsial V S min P. Nah, kita mempunyai persamaan ini, sehingga kita dapatkan dE yaitu persamaan diferensial dari energi spesifik, yaitu jadi ketika kita perhatikan di sini, yaitu ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, maka kita bisa tuliskan yaitu ini T ds plus ini min ya, ditambah ini ya, dari persamaan ini bisa ditulis ini plus min P dV atau TDS min P dV. Nah, ini E kecil ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan juga dirubah, yaitu ini jadi ds, maka kita rubah luas yaitu dE per T ditambah PdV per T, sehingga kita juga bisa menuliskan ds sama dengan 1 per TdE plus T per T dV. Sehingga bentuk klasik dari gas monoatomik sederhana itu yaitu entropi dalam fungsi energi, dalam fungsi volume, dan dalam fungsi partikel, yaitu kita tuliskan NS E per N V per N sama dengan 3/2 NKB ln E per N ditambah NKB ln V per N plus NKB C. Nah, seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.